Ini hutan, taman, atau sebenarnya perumahan ya? Ini sebetulnya daerah yang terlantar di belakang-belakang rumah. Tapi kami punya pengawal, centeng kami adalah TNI, sebelahnya Mabes. Dan kemudian kami lihat ada pohon besar, kami pertahankan dan kami tanam pohon. Tanam pohon dan arsiteknya, lanskapnya mengikuti kondisi pohon yang ada, dan tanpa ditebang. Tidak boleh ditebang. Bahkan di tengah jalan ada pohon begini pun kami biarkan. Jadi ini ada pohon dan setelah itu ada tupai datang, ada musang datang. Namanya rumah perubahan, betul Rumah ya? perubahan, betul. Apa hubungannya atau ada hubungannya nggak rumah perubahan dengan koalisi perubahan? Apalagi pada waktu itu calon presiden yang kami wawancarai itu adalah Anies. Kami berteman baik dengan Anies ya. Saya teman baik juga. Nama rumah perubahan ini memang sudah ada jauh-jauh hari. Sebelum itu sudah ada ya? sebelumnya. Dan pernah ada orang yang kemudian membuat juga namanya rumah perubahan juga ikut-ikut. Terus saya ditanya, apa nggak mau ditutup Pak? Sudahlah, biarkan saja. Tahu kalau di politik kan hanya sementara mereka. Kalau kita kan lebih abadi. Jadi ide nama rumah perubahan itu berasal dari mana? Mas Ganjar ingat pada tahun berapa itu ya? Awal 2000-an. Betapa semua orang resisten terhadap perubahan. Semua ribut. Dan orang kalau melakukan perubahan musuhnya banyak. Orang tidak senang karena ada kepentingan-kepentingannya. Nah, saya menulis buku Change. Saya punya bukunya. Buku Change, bestseller, masyarakat senang. Betul. Akhirnya istri saya bilang, udah bang, kasih nama aja namanya Rumah Perubahan. Jadi idenya dari buku itu ya? Situasi pada saat itu nggak mau perubahan, status quo. Tapi sebenarnya orang menghendaki perubahan. Dan kalau tidak ada perubahan, bangsa ini saya ngeri. Saya ngeri. Tapi jangan selalu berubah karena ada dua orang yang berbahaya dalam hidup ini. Yang pertama yang tidak mau berubah, dan yang kedua yang setiap saat maunya berubah. Berubah-ubah terus ya. Sehingga nggak bisa dikenali. Cuaca. Tapi ini menarik ini. Ini banyak makanan, banyak UMKM, ada tempe embun. Apa ini? Tempe embun hasil produksi rumah perubahan langsung. Ini tempe dibuat di sini. Produksi di sini, ya. Produksi di sini. Jadi ini rumah segala macam bisa. Piknik makan experience Waduh, luar biasa ini. Jadi apa aja nih? Tempe. Wedang jahe. Ini makanan. Ini sayur lodeh. Sayur lodeh. Mesti dicoba. Nanti kita coba. Apalagi lauknya? Tahu tempe, ayam. Apa itu? Mana telur baladonya? Waduh, ya. Ini telur. Tapi balado. Ini ada khas yang dari Medan. Yang dari Medan mana? Yang makanan Batak ini nih, ini. Ini namanya apa ini? Lapet. Ini dari sana? Ini makanan orang Batak ini, senang sekali. Karena di Jakarta Timur banyak orang Batak, kawasan orang Batak sini. Di sini ya. Jakarta Timur, Bekasi, dan sekitarnya banyak orang Batak dan kami bikin rumah Batak di sini. Rumah Batak di sini. Namanya Sopo Etimo. Sopo Etimo. Apa itu artinya? Artinya rumah besar yang tentu saja bisa dilakukan pertemuan-pertemuan dan pernikahan dan acara-acara adat Batak. Macam-macam ya. Kita duduk dulu ya. Nah, kita lanjut ini cerita rumah perubahan. Sebenarnya hari ini yang mesti diwaspadai oleh kita lah, orang Indonesia. Dari perubahan besar ini sebenarnya apa Pak ini? Ini mengerikan sebetulnya, karena... Jangan nakut-nakutin loh Pak. Mengerikan bagi orang yang tidak mau beradaptasi. Mengerikan bagi yang tidak mau beradaptasi. Karena saya melihat penduduk ini kan bertambah terus. Tadinya waktu saya lahir itu 3 miliar. Buminya segini. Sekarang buminya tetap segini, tapi penduduknya 8,1 miliar. Maka teknologi perlu digerakkan untuk cara-cara baru. Jadi tidak bisa pakai teknologi yang lama. Jadi teknologi ini menggantikan cara yang lama. Dan masyarakat akan mulai tinggal hidup dalam dunia buatan. Dunia buatan. Artificial. Dulu dimulai dari pewarna buatan, pemanis buatan, kemudian kuda buatan. Dulunya orang naik kuda, kemudian akhirnya mobil, kendaraan, kuda buatan. Burung buatan dong. Burung buatan.
Kemudian setelah itu muka buatan, operasi Oplas. bedah plastik, oplas. Bahkan dulu pakai telinga buatan orang ya. Dulu kan kaki buatan. Setelah itu kemudian masuk ke dalam yang lebih canggih ya. Pasar buatan, tadinya pasar fisik kita ketemu. Pasar buatan, gamenya sudah game buatan, game online. Dan kemudian petsnya pets buatan, Tamagotchi. Oh, Tamagotchi. Tamagotchi, Iya, Pokemon. Pokemon, beternak dia. Ya. Beternak, kemudian pakai robot. Dan kemudian masuklah Elon Musk dengan membuat neuro, apa itu, yang chips yang ditaruh, di dalam otak. Ya. Dunia buatan. Kenapa begitu? Karena teknologi yang lama tidak bisa, maka dipakai teknologi untuk mempercepat semuanya. Menakutkan. Kalau tidak beradaptasi. Kalau tidak beradaptasi dan kalau kita tidak tahu. Itu satu. Iya. Yang kedua, Mas Ganjar, pada waktu kita dulu sekolah, kita diajarin orang tua kita kalau mau naik bis, ini nak uangnya, nanti di bis hati-hati, ada orang begini, ada tukang copet, ada apa. Kita diajari sebelum kita masuk ke dalam dunia baru. Nah, hutan itu isinya begini, ada pohon, ada binatangnya begini, dan seterusnya. Hari ini, banyak orang tua yang mengatakan, anaknya di mana? Anakku ada di kamar. Padahal mereka sedang menjelajahi dunia maya. Kemana-mana, dan orang tua tidak tahu menjelaskan, di dalam dunia maya kau akan bertemu apa saja di sana. Ini orang tuanya bisa putus hubungan untuk menjelaskan sesuatu yang zaman dulu biasanya dengan dongeng, dengan cerita, dengan seluruh perhatian-perhatian. Ya. Sekarang anaknya bisa menjelajah sendiri. Ya. Bahaya? Kalau orang tua tidak bisa mendampingi dan tidak memberi penjelasan, jadi bahaya. Karena teknologi ini juga baik, banyak manfaatnya. Ya. Tapi juga bisa berbahaya karena dunia ini bisa ada manipulasi, ada hoax, ada penipuan di sana, ada bullying. Ya. Bahkan psikologi sekarang sudah berubah menjadi cyber psychology. Karena 90% kehidupan manusia, ya mayoritas di dunia ini sudah berpindah ke dunia maya. Sehingga cara-cara baru dan orang tua tidak bisa mendampingi dan anaknya mencari sendiri ilmunya di sana. Padahal di situ juga ada pengetahuan di sana.